Makanya mati-matian kita mesti belajar penuh dengan roh. Dan berjuang. Sebab itu sangat penting untuk memanage kita punya pikiran, kehendak dan pimpinan. Kalau kita sudah tidak sadar bahwa kita itu tidak penuh dengan Roh Kudus, itu paling bahaya. Ketika Tuhan Yesus menghadapi salib, itu ada kesaksian-kesaksian dari para nabi yang langsung turun, suara Tuhan, suara Bapa untuk meneguhkan dia. Sebab di dalam keadaan daging itu, orang paling sering salah berpikir. Di dalam tekanan yang berat, sehingga Bapak tahu kemampuan Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam tubuh jasmani itu. Bapak selalu bilang, inilah anak yang kukasihi, padanya aku berkenan, beberapa kali itu. Bahkan ada nabi yang turun dan berbicara dengan dia. Keadaan yang begitu berat, kita harus sadar bahwa kita membutuhkan penolong yang lain. Dan kita anak-anak Tuhan atau orang-orang yang sering berperang, bertempur, itu harus tahu senjata peperangan apa dan pertolongannya itu apa. Harus lengkap. Minggu lalu saya bilang apa? Setan kalau mau menyerang anak Tuhan yang tidak bertumbuh, dia tidak akan berpikir karena dia tahu gampang. Kalau dia mau menyerang anak Tuhan yang telah bertumbuh, kuat dan diperlengkapi, dia tahu itu bukan hal yang mudah. Dia tahu kalau dia akan tersakiti. Dan dia butuh persiapan. Dan kalau dia tahu rohnya lebih kecil, dia tidak akan berani. Percayalah apa yang saya bilang. Tidak mungkin kau kecil, kau datang pukul orang yang besar sekali. Kau tahu pasti bahwa dia akan membalasmu dan kau pasti akan mampus. Penting sekali kita mengerti penuh dengan Roh Kudus. Ketika tekanan begitu kuat, kita punya manusia rohani bisa kacau balau tanpa perlengkapan. Sehingga kita mesti mengerti dan paham bahwa selalu harus penuh Roh Kudus. Kalau Anda paham bahwa tiap hari harus makan, kalau tidak lemah, kalau tidak lesu, lama-lama Anda sakit, Anda bisa mati. Anda juga mesti paham kenapa Tuhan Yesus mengutus rohnya. Sekali lagi saya bilang buat Anda, di dunia ini tidak ada Bapa, tidak ada Yesus. Di dunia ini hanya ada Roh Kudus dan para malaikat yang diutus. Ingat itu, Anda harus bersahabat dengan Roh Kudus. Karena Yesus sudah sendiri bilang, aku pergi ke Bapa dan aku mengutus roh. Jadi tidak ada alasan Anda tidak bergaul dengan Roh Kudus. Sebab yang mengajar Anda tentang kepada seluruh kebenaran itu hanya Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Anda harus paham ini dengan baik. Firman Tuhan harus dipahami, pertolongan Tuhan itu bagaimana. Kenapa dia beri kuasa kepada kita. Anda harus takut. Supaya berjaga-jaga. Takut bukan ketakutan maksudnya. Anda harus mengerti firman Tuhan dengan baik supaya jangan Anda bermain-main. Anda bergaul dengan salah orang. Kita harus sering-sering bergaul dengan Roh Kudus sehingga firman-firman ini bisa dijelaskan kepada kita dan kita paham. Pahami dengan baik. Sebab ada banyak hal yang perlu kita tahu supaya kita menjadi manusia sempurna.
Mulai dari roh, jiwa, tubuh, sampai ibadah yang benar. Dan itu terpimpinnya ada di dalam kita punya roh manusia, sebab ada Roh Kudus di situ. Kalau kau coba menyanyi sembarang, berarti kau tidak mengundang Tuhan itu. Kalau kau tahu beribadah yang benar, berarti kau tahu mengundang Tuhan. Dan kalau kau tahu mengundang Tuhan, maka ibadah itu memberi keuntungan bagimu. Membersihkan, menyucikan, membuat kita menjadi kudus dan manusia sempurna. Mengangkat orang-orang yang tahu berdoa itu selalu jarang bikin kesalahan. Kalau sering bikin kesalahan, tanda orang-orang itu tidak beres itu. Tubuh jasmani dipreteli dokter, dibikin begini. Saya juga bisa bikin. Saya kasih tahu Anda, saya bawa tubuhmu ini, baru saya ajar engkau bagaimana cara engkau mempunyai tubuh rohani yang sehat. Itu semua tertulis dalam firman Tuhan. Paulus menuliskannya. Dan bahkan dia mau jadi manusia sempurna, dia bilang, kalau Yesus bisa menangkap aku dalam ketidaksempurnaan dan kejahatanku yang begitu rupa. Dan dia berkata, kalau aku juga bisa menangkap Yesus, artinya aku bisa sempurna seperti dia. Dan kalau kau mau sempurna, itu resepnya berat. Itu resepnya berat. Jangan bicara sempurna dulu, kita bicara berdoa, berpuasa, dan berjaga-jaga berfungsi. Bagaimana supaya berdoa, berpuasa, dan berjaga-jaga berfungsi dengan baik buat kita. Anda boleh berangan-angan sempurna, tapi 3 bagian ini kalau Anda tidak lakukan, Anda tidak bisa jadi manusia rohani. Kadang-kadang kita mau bertumbuh jadi manusia rohani, tapi kita tidak mengerti bagaimana langkah-langkahnya. Di dunia ini kalau Anda kuliah atau sekolah saja, guru harus mengajar baik. Kalau guru tidak mengajar baik, kau keluar, kau akan bingung. Karena segala sesuatu yang kita pelajari itu memang diajar dengan baik. Sama seperti saya mengajar Anda juga. Pelajari ini baik-baik. Supaya Anda tidak selalu didampingi oleh setan, tapi didampingi oleh Tuhan. Anda harus kenal dan bagaimana cara Anda menguasai Anda punya hati. Tubuh atau hati kita ini seperti sebuah kendaraan yang kita miliki. Kalau kau tidak bisa menguasai dia, dia akan memancarkan kehidupan yang tidak kau kehendaki. Kau mau yang baik, dia bikin yang jahat. Kau mau ke sana, dia mau ke sini. Kau tidak mau berbuat dosa, dia mau. Dan dia bisa menjeret engkau. Di dalam Yakobus menuliskan itu. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Roh itu manusia sebenarnya kita. Daging itu bukan manusia sebenarnya kita. Tapi dia punya kehendak juga. Salomo sudah menuliskan, si penghikmat atau seseorang yang punya hikmat luar biasa ini menuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan baik atau buruk, damai sejahtera atau tidak, sukacita atau tidak, sakit atau tidak, tergantung kau bisa jaga hatimu. Jaga terhadap apa? Kemasukan dan keluaran. Apa yang kau masukkan ke dalam hatimu itu bersih, maka bersihlah otakmu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Belajar mulai hari ini. Karena kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Di mana ada Roh Kudus pada kita, dia tahu membawa kita punya fokus. Selama kau fokus kepada suatu masalah, sesuatu yang jadi tekanan atau pencobaan, kau akan tertawan. Ketika fokusmu itu ke Tuhan, kau tahu bagaimana berfokus kepada Tuhan, maka penyakit itu akan berhenti dan sembuh. Masalah itu akan terobati.
Makanya kalau setan menyerang Anda itu dia bukan menyerang Anda, dia menyerang Anda punya fokus, Anda punya doa. Begitu doa-doa Anda berhenti, Anda akan kalah. Teruslah berdoa, jangan berhenti. Menyembah Tuhan kalau ada masalah, tekanan apapun orang buat atas engkau, menyembah lebih dalam dan lebih besar. Karena yang tertekan itu bukan roh manusiamu, yang tertekan itu tubuh jasmani dan jiwamu. Roh itu tidak akan pernah tertekan, roh itu penopang. Makanya dibilang dia penurut. Tapi kalau dia tidak mampu oleh karena kau tidak penuh roh, nah itu yang gawat. Itu artinya kau tidak mampu memikul beban yang tertekan di jiwa dan tubuh. Makanya tuh hati-hati berbuat kejahatan, kesalahan dan berbagai hal. Kenapa kalau ada sesuatu yang jahat selalu rasanya di hati? Karena hati itu memang pusat serangan. Kalau dia bisa menyerang hatimu, dia akan menyerang juga pikiranmu. Makanya Tuhan Allah berbicara kepada Yosua, bukan kuatkan otakmu, bukan. Kuatkan pikiranmu, bukan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena orang kalah bukan dia berpikir, kalah karena hati jadi lemah. Kita mesti belajar dengan teratur firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa compang-camping kaki kepala. Anda akan digilas habis sama setan. Segala sesuatu yang tertulis dalam firman Tuhan ini dia bikin teratur. Kalau kau baca dan mengerti dengan baik, dibimbing dengan baik, toh, kesulitan apapun tidak akan menawan engkau. Entah dalam dosa, entah dalam apapun. Nah, firman Tuhan berapa? Engkau punya masalah itu ada 1000 jalan keluar. Firman Tuhan menuliskan itu. Jadi jangan takut, satu masalah 1000 jalan keluar, 2 masalah lebih banyak jalan keluar. Belajarlah baik-baik, berkomunikasi dan bertemanlah dengan Roh Kudus. Jangan berteman dengan kebuntuan. Setan bisa menawan Anda ketika Anda begitu bodoh. Kalau kita sudah mahir, pencobaan macam apapun yang datang, kita mahir untuk melawan, menghindar, dan mahir untuk bertempur atau berperang. Makanya belajar firman Tuhan itu baik-baik hari ini, supaya masa-masa pencobaan dan sesuatu yang berat datang, kau bisa berperang dengan baik. Itu maksudnya, ya. Berdoa itu tujuannya untuk penuh dengan roh. Nah, pertama-tama orang belajar berdoa atau menyembah Tuhan atau memuji Tuhan, percayalah kau tidak akan sepenuh yang kau harapkan. Walaupun kadang-kadang kau rasa penuh, tapi penuh itu sering tidak membunuh semua daging dan keinginannya. Kita dilatih berdoa, menyembah Tuhan tujuan supaya kita penuh roh. Bisa penuh roh sendiri. Awal-awal Anda didoakan, Anda didoakan supaya bisa penuh roh. Di dalam ibadah begini gampang penuh roh, karena hadirat Tuhan datang. Tapi kan kita harus latihan di rumah, memuji, menyanyi. Sampai suatu waktu kita bisa penuh roh sendiri. Tujuan penuh roh apa? Supaya roh manusia kita tuh aktif mengerjakan dan melahirkan keinginan-keinginan roh. Jadi ibadah itu harus melahirkan roh Allah. Latihan pelan-pelan sampai kita penuh dengan roh. Mulai memuji, menyembah. Dan kenapa ada orang-orang yang tidak bisa berdoa lama dan penuh dengan roh? Karena daging itu dia selalu menghambat kita untuk penuh roh. Makanya kalau Anda sudah berdoa bagus, jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Kekudusan, jaga mulut, jaga lain-lain, semua harus jaga. Begitu Anda buat kesalahan, Anda tidak akan bisa berdoa lama. Kalaupun berdoa lama, itu cuma orang bilang berdoa latihan, kayak disiplin begitu saja. Tapi sesungguhnya penuh roh itu susah. Semakin engkau kenal Tuhan, semakin engkau rajin menyembah Tuhan dengan hadirat yang benar,
kau akan dituntut untuk meninggalkan banyak pelanggaran, dosa. Bahkan bukan dosa, yang namanya kesia-siaan. Seperti rajin main PlayStation, rajin main apa, nanti kau akan rasa sendiri bahwa itu dia akan hilang sendiri. Itu hal yang sia-sia. Jalan-jalan sana sini ketika kau mulai berdoa, roh itu akan membuat kau diam di rumah. Nah, bukan saja dosa, dan nanti sensitivitas semakin tinggi. Kenapa? Karena kalau kau mau dekat dengan Tuhan, kau harus ikut aturan Tuhan. Aturan Tuhan memang tidak enak. Siapa bilang kalau kau sudah lahir baru kau boleh jalan di jalan yang lebar? Tetap siapapun yang mau masuk surga dia harus jalan di jalan yang sempit. Itu kata Tuhan Yesus. Berjalan di jalan yang sempit menuju kepada kekekalan. Kau tidak bisa bilang karena saya sudah lahir baru, saya sudah lama ikut Tuhan, jadi saya boleh ke bioskop, saya boleh. Oh. Kalau saya cerita Anda tentang di tempat-tempat ini ada apa, di tempat-tempat ini ada apa. Bahkan di rumah Tuhan sekalipun itu gedung gereja, kalau orang-orangnya tidak kudus bisa ada setan di situ. Setan itu tidak peduli kau mau bangun gereja model bagaimana. Kalau orang-orang yang tinggal di dalamnya itu hidup tidak kudus, dia bisa tinggal di situ. Dia mau pusing apa nih kau punya tempat ibadah. Kalau kau tidak kudus, kau menguduskan tempat itu maka dia tidak akan ada di situ. Itu tentang doa. Makanya tentang doa itu paling rumit. Karena ketika kau tidak mau mengambil keputusan untuk tidak marah, kau tidak mau mengambil keputusan untuk menjaga kekudusan, maka doa itu tidak akan mengalami kemajuan. Sedangkan kalau kita tidak penuh roh, wah itu efeknya tidak baik. Itu sangat tidak baik. Karena kalau kita penuh roh, maka roh Allah itu akan bekerja dalam kita, roh kita akan menyala-nyala, dan kita akan berkehendak dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan tidak melakukan kesalahan. Penuh roh itu tujuannya supaya kita bisa melakukan hidup oleh Tuhan. Untuk Tuhan maksudnya. Tiap-tiap hari. Gerak-gerak kita itu, kehendak-kehendak kita itu semua dalam pimpinan roh yang penuh di dalam kita. Penuh roh itu memberi kemampuan kepada Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Gitu. Banyak orang penuh roh, lama-lama roh yang tinggal dalam dia mati karena tidak penuh roh. Ya. Kita butuh penuh roh supaya roh dalam kita itu kuat. Dan dia bisa memberi kehendak dalam kita. Jadi berdoa itu sampai bisa benar, ya. Bisa penuh, bisa masuk ke dalam kedalaman. Bisa dewasa. Itu tujuannya. Jadi kalau Anda merasa di dalam diri tidak bisa berubah, baru Anda punya doa biasa-biasa. Dia tidak bisa bunuh, dia tidak bisa cabut itu hal-hal jahat yang sudah bertahun-tahun yang tidak bisa mencabut itu. Keluar itu. Nah, itu hanya orang-orang yang bisa pada kedalaman. Seperti Musa ini. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, pertama Tuhan bilang apa? Jangan dekat-dekat. Tempat di mana kau injak ini kudus. Jangan dekat-dekat. Musa belum bisa. Tapi kemudian Anda lihat. Dia begitu merupakan orang yang hanya dialah yang bisa dekat. Dan Alkitab menuliskan dalam Bilangan 12, baca sendiri. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Siapa yang sering masuk dalam kedalaman dan ketemu Tuhan, dialah orang yang paling lembut. Kalau Anda lihat orang yang pote-pote, tukang fitnah semakin jahat, itu tandanya bahwa dia punya jarak dengan Tuhan itu jauh. Bahkan bikin dosa juga masih mau melakukan kejahatan pada orang itu, tanda orang ini jauh sekali. Tapi kalau kita lihat orang seperti Musa ini, itu kenapa? Karena dia bertemu langsung dengan Tuhan. Dia mengalami sesuatu yang merubah dia punya hati.